Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih bisa beribadah hari ini meski kita beribadah dari rumah. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yang belum memasuki tempat ibadah boleh masuk ke tempat ibadah dengan baik. Dan yang di rumah juga demikian, agar semua tertib dan baik dan kita beribadah kepada Tuhan. Nanti saya bacakan puji-pujian baik kita pada ibadah minggu kali ini. Terambil yang pertama, Kidung Jemaat nomor 242. Yang kedua, Kidung Jemaat 292. Yang ketiga, 440. Yang keempat, 235. Kita nanti akan memulai dengan Kidung Jemaat 242. Mari kita datang kepada Tuhan dengan saat teduh dimulai. Selesai, kita mulai dengan memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 242 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan putranya, muliakan Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Ayat 2. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak domba yang kudus. Kita habiskan ibadah kita dengan potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati kita dalam ibadah ini. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, introduksi kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pada pasalnya yang 112 ayat 1 dan 2. Dan setelah ini kita akan sambut dengan pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 292. Kitab Mazmur pada pasal 112 ayat 1 dan 2 sebagai nats pembimbing atau introduksi bagi kita dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Bahagia Orang Benar. Firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Kita sambut dengan pujian kita kepada Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 292 pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 292 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Tabu gendang sambil menari. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gambus kecapi
umatnya riang gembira bermasmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita akan datang kepada Tuhan pada pembacaan firman Tuhan, yang hari ini saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-85. Kitab Mazmur 85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dan nanti setelah kita membaca firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian kita, Haleluya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa kepada Tuhan. Hari Tuhan, hari yang bahagia. Pada hari ini kami beribadah kepada Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami untuk kami memahami kehendak dan firman Tuhan yang akan membuat kami hidup memuliakan Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikanlah hikmat bijaksana. Taruhkanlah Roh-Mu yang berkuasa di atas bibir dan lidah hamba-Mu, sehingga hamba tidak berbicara dengan akal, pikiran, kemauan hamba-Mu sendiri, tapi biarlah kebenaran Tuhan yang boleh diberitakan di tempat ini. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan, kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-85 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita membaca secara silih berganti, dan di ayat 14 kita membaca bersama-sama. Demikian pun yang di rumah, kita melakukan hal ini dengan baik. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Mohon Israel Dipulihkan. Firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Bani Korah. Jemaat, Engkau telah berkenan kepada tanah-Mu, ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umat-Mu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemas-Mu, telah meredakan murka-Mu yang menyala-nyala. Pulihkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan tiadakanlah sakit hati-Mu kepada kami. Untuk selamanya Engkau murka atas kami, dan melanjutkan murka-Mu turun-temurun. Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umat-Mu bersukacita karena Engkau? Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya, kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Sama-sama. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Kata firman Tuhan yang berbahagia setiap orang mendengar dan melakukan firman-Nya. Kita sambut dengan haleluya. 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 Bapak Ibu,
Jemaat kekasih Tuhan, tema kita pada hari ini adalah doa pemulihan. Firman Tuhan yang kita telah baca secara silih berganti adalah merupakan suatu tulisan yang indah, syair yang dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh pemimpin pujian pada waktu itu atau pemimpin biduan Bani Korah. Dalam nyanyian ini, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ini mengingatkan tentang apa yang telah Tuhan perbuat pada masa lampau bagi bangsa Israel. Bahwa Tuhan telah berkenan untuk boleh menolong mereka, mengampuni mereka. Bahwa Tuhan telah berkenan untuk memulihkan keadaan mereka. Yang disebut pada bagian ini keadaan Yakub sebagai perwakilan bangsa Israel secara keseluruhan. Bagian ini juga mengatakan bahwa Tuhan pada masa lampau telah memberikan keampunan akan kesalahan dosa umat Tuhan. Dan kemudian dikatakan juga bahkan Tuhan menutupi banyak dosa mereka. Bagian juga menyatakan bahwa Tuhan telah menyurutkan murkanya dan amarahnya yang menyala-nyala telah dipadamkannya. Dengan dasar peristiwa belas kasihan Tuhan pada masa lampau membuat mereka melihat kepada masa yang terjadi pada waktu ketika bagian ini dituliskan. Bahwa ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang pahit yang mereka alami. Lalu kemudian tibalah mereka dan kepada kesadaran Tuhan yang masa lampau telah memulihkan. Tuhan yang masa lampau telah memberikan keampunan. Marilah kita datang kembali kepada Dia agar Dia memulihkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, nyanyian atau syair yang indah ini dituliskan untuk nyanyikan oleh Bani Korah pada waktu itu ketika mereka melihat hidup mereka, bangsa mereka yang mengalami kesulitan yang tidak tertara, dan membayangkan kepada pemulihan Tuhan pada masa lampau. Dan itu membuat mereka tersadar bahwa mereka harus datang kembali kepada Tuhan. Membuat mereka tersadar bahwa mereka harus bersyukur kepada Tuhan. Harus datang kepada Tuhan, memohon keampunan daripada Tuhan, memohon pemulihan daripada Tuhan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ada kalanya memang pukulan itu perlu untuk mengingatkan orang untuk kembali datang kepada Tuhan. Ada kalanya memang hukuman itu perlu diberikan agar orang sadar dari setiap perbuatannya yang salah dan yang menyimpang. Dan bagian ini adalah suatu ingatan bagi bangsa itu bahwa pada masa lampau mereka telah mendapatkan pemulihan. Bahwa pada masa lampau Tuhan telah menyurutkan murkanya kepada mereka. Bahwa pada masa lampau Tuhan telah menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka. Pada masa lampau Tuhan tidak menghukum mereka lagi karena Tuhan penuh kasih. Dan oleh karena itu mereka kembali datang kepada Tuhan. Pada ayat yang kelima dikatakan, pulihkanlah kami ya Tuhan, penyelamat kami, dan seterusnya. Ketika kita memohon pemulihan dari Tuhan, maka yang pertama yang kita harus sadari adalah bahwa hanya Dia yang sanggup memulihkan kita. Ketika kita memohon untuk mendapatkan pemulihan, keampunan, pertolongan, maka kesadaran yang pertama yang kita harus miliki adalah bahwa Tuhan juru selamat kita. Tuhan yang menyelamatkan kita dari setiap kesesakan kita, dari setiap kesulitan yang kita hadapi, dari setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih nama Tuhan, di masa pandemi ini kita harus tersadar bahwa Tuhan masih ada yang sanggup memulihkan kita. Mungkin kita mulai merenungkan pada masa lampau Tuhan memberikan pertolongannya kepada umatnya. Pada masa lampau, pada hari-hari yang lampau Tuhan memberikan pertolongan kepada saya dan kepada Anda. Dan pada hari ini ketika kita melihat ada hari-hari yang sulit, ada tantangan yang sulit di depan kita, maka itu membuat kita harus tersadar. Hari ini kita harus datang kepada Tuhan, memohon pemulihan dari Tuhan, karena Dialah penyelamat kita, karena Dialah yang sanggup menolong kita, menyelamatkan kita, baik tubuh, jiwa, roh kita, baik kehidupan kita hari ini, bahkan sampai kepada kehidupan jasmania kita, bahkan di saat-saat yang genting seperti saat ini, yaitu saat-saat pandemi corona ini yang masih mewabah, yang masih menunjukkan gelagatnya atau penghancuran yang masih luar biasa terjadi. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini datanglah kepada Tuhan dengan kesadaran Tuhanlah penyelamat kita. Pemazmur berkata, ya Allah penyelamat kami,
pulihkanlah kami. Dialah penyelamat kita, dialah yang sanggup memulihkan kita, tidak ada yang lain. Sudah ratusan, bahkan mungkin sudah ribuan kali orang sedang mencoba untuk menemukan obat, untuk menemukan juga vaksinasi, untuk mencoba menghentikan laju pandemi ini terus berjalan, Bapak Ibu. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa sampai hari ini masih terus saja memakan korban. Saudara-saudara, jangankan jemaat awam, tapi bahkan juga ada hamba Tuhan juga yang terkena. Jangankan masyarakat jelata, bahkan seorang presiden yang besar, yang negaranya disebut negara adik kuasa, negara besar, negara Amerika, presiden ternama, Donald Trump sendiri terkena COVID-19. Jadi ini bukan sesuatu ilusi. Tantangan ini bukan sesuatu bayangan. Tantangan ini suatu fakta, suatu hal yang nyata. Bahwa ada suatu masalah yang besar di muka bumi. Bahwa ada suatu penderitaan yang besar terjadi di muka bumi. Dan banyak manusia yang telah mengalami dampak-dampaknya. Mulai dari kecil besar sampai kepada orang yang dewasa sampai lansia. Mulai dari orang masyarakat ekonomi lemah sampai kepada pengusaha besar. Mulai dari rakyat sampai kepada pemerintah. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, pemimpin ternama di sebuah negara. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ini harus mengingatkan kita bahwa kita perlu datang kepada Tuhan. Memohon Tuhan memulihkan kita. Memohon Tuhan memulihkan kehidupan kita. Memulihkan bangsa kita, memulihkan dunia ini yang sedang diwabahi oleh corona. Kita harus datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Tapi ada banyak orang hari-hari ini tidak datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Serasa ini sudah hal biasa saja. Ketika orang berkata normal, new normal, sehingga ini dianggap sesuatu yang biasa saja. Sesuatu yang umum-umum saja. Dan tidak lagi datang kepada Tuhan untuk memohonkan pertolongannya. Saudara-saudara, hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kesadaran, Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan, yang menyelamatkan jiwa kami dari hukuman dosa, yang menyelamatkan kami di muka bumi ini dari setiap permasalahan yang ada, dari pandemi yang luar biasa ini. Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Tuhan, biarlah Dia yang selalu menunjukkan belas kasih-Nya kepada saudara dan kepada saya. Biarlah Dia yang melanjutkan kasih sayangnya, bukan melanjutkan murkanya. Biarlah Dia yang menyediakan sakit hatinya. Biarlah Dia yang menyediakan menghapuskan pelanggaran-pelanggaran umatnya. Agar kita mendapatkan belas kasihan. Pemazmur katakan pada ayat yang kelima, dan tiadakanlah sakit hatimu kepada kami. Saudara-saudara, kita dapat menghindari hukum dunia dengan membayar banyak pengacara, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum yang luar biasa. Tetapi siapa yang dapat menghindar dari hukuman Tuhan? Siapa yang dapat menghindar dari murkanya Tuhan? Oleh karena itu, boleh kita bersama-sama berkata, tiadakanlah sakit hatimu kepada kami, tetapi biarlah Engkau memberikan pemulihan kepada kami. Apa yang perlu Tuhan pulihkan dari hidup kita hari ini? Kerohanian kita yang pertama. Itu lebih utama daripada sekedar pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi haruslah yang kedua. Tetapi yang pertama adalah pemulihan rohani kita. Ketika rohani kita dipulihkan, maka kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, masa Tuhan akan meninggalkan anak-anaknya. Masa Tuhan akan mengabaikan tentang kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Masa Tuhan mengabaikan tentang kebutuhan akan kesehatan kita. Masa Tuhan akan mengabaikan segala hal yang perlu bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, pemulihan rohanilah yang terpenting. Dan itulah yang
dilukiskan oleh kitab yang baru saja kita baca secara silih berganti, yaitu Mazmur pada pasal 85 ini. Terus saudara yang terkasih nama Tuhan, apa yang sedang terjadi saat ini di bangsa kita, bahkan juga di negara-negara lain di dunia ini, yang sedang terjadi adalah bahwa pandemi ini telah mewabah. Dari mana datangnya? Tidak ada yang tahu. Timbulnya, pertamanya dirasakan pertama di China. Tetapi apa yang menyebabkannya tidak ada yang tahu. Apa yang dapat membasminya tidak ada yang tahu. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, kalau demikian kita harus tersadar ada Tuhan yang Maha Tahu atas segala sesuatu yang sedang terjadi. Mungkin saya dan saudara dibatasi dengan begitu banyak kelemahan karena kita tidak Maha Tahu. Tiba-tiba saja wabah ini datang. Dan tiba-tiba saja wabah ini mendunia. Tetapi Tuhan tahu mengapa semua itu terjadi. Dan dalam keadaan seperti itu kita harus datang kepada Tuhan. Tuhan, jika seandainya Dia tidak mengizinkan wabah ini terjadi, makanya tidak akan terjadi, Bapak Ibu. Jadi ini terjadi dengan seizin Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi di alam ini adalah seizin Tuhan. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan itu? Agar saudara dan saya lebih dekat kepada Tuhan. Agar saudara dan saya lebih bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Agar manusia tidak menyombongkan dirinya bahwa dia seolah hebat, bahwa dia seorang kuat. Agar manusia sadar bahwa satu hal yang kecil saja, yang bahkan tidak bisa dilihat oleh mata secara jasmania, satu wabah corona yang sangat kecil mampu untuk melumpuhkan dia, mampu untuk meruntuhkan segala kesombongannya, mampu untuk membuat dia harus bertekuk lutut, bahkan mampu untuk mencabut nyawanya jika Tuhan izinkan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena itu kita perlu pemulihan akan rohani kita. Oleh karena itu kita perlu membutuhkan pemulihan dari Tuhan, memulihkan hati kita, pikiran kita. Dan kita dengan kesungguhan datang kepada Tuhan dengan penuh kasih, cinta, sayang kepada Tuhan. Agar kita bersungguh-sungguh hidup memuliakan Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan menunjukkan kasih sayangnya. Tuhan menunjukkan kemurahannya. Tuhan tidak menunjukkan murkanya. Tuhan tidak menunjukkan gemasnya lagi, tetapi kasih sayangnya lah yang tunjukkan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu kita berkata, pulihkanlah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Untuk kami dapat melewati hari-hari yang sulit ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongannya bagi anak-anaknya. Yang dibutuhkannya, yang diinginkannya adalah kedatangan anak-anaknya untuk datang kepada Dia, memohon pertolongannya, memohon ampun atas seluruh dosa-dosanya. Sehingga pemazmur pada bagian ini berkata dengan suatu bujukan kepada Tuhan, agar Tuhan tidak melanjutkan hukumnya, agar Tuhan tidak melanjutkan murkanya, agar Tuhan tidak melanjutkan hukuman yang datang daripadanya kepada orang-orang Israel pada waktu itu, dengan berkata, untuk selama-lamanya engkau murka atas kami. Tuhan, janganlah engkau berlama-lama, janganlah selamanya murkamu datang kepada kami. Janganlah menunjukkan murkamu secara turun-temurun bagi kami. Kita sudah hampir setahun, sedikit lagi setahun akan memasuki akhir tahun ini, dan awal tahun kita akan masuk 1 tahun penuh menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdoa. Mari dengan kesungguhan, jangan berkata, tiadakanlah sakit hatimu, tiadakanlah murkamu. Apakah engkau selama-lamanya akan murka secara turun-temurun kepada kami, kepada anak-anakmu? Saudara terkasih nama Tuhan, jika kita datang kepada Tuhan dengan hal yang seperti itu, saya percaya Tuhan akan menjawab kita.
Jika kita datang dengan kesungguhan kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kita. Pemazmur datang kepada Tuhan dengan berkata, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Saudara-saudara, dalam kesadaran yang seperti ini, pemazmur tahu, jika bukan Tuhan, maka dia sudah dianggap mati. Tanpa Tuhan kita sudah mati. Karena kata mati adalah keterpisahan. Ketika Tuhan berkata kepada Adam, jika engkau memakan buah di tengah taman itu, engkau akan mati. Dan ketika dia memakan buah di tengah taman itu, apakah dia langsung mati secara jasmani? Tidak. Tapi mati yang dimaksudkan Tuhan pada waktu itu adalah dia terpisah dari Tuhan. Mati secara rohani. Sehingga ketika Tuhan datang di tengah taman itu, Adam, di manakah engkau? Dia telah bersembunyi. Aku di sini, Tuhan. Dengan keadaan yang bersembunyi, dengan keadaan malu karena dosanya, dengan keadaan keterpisahan dari Allah, yang sebelumnya mengalami atau suatu hubungan yang sangat harmonis, sangat indah. Tetapi dosa telah memisahkan, dosa telah mengakibatkan maut, dosa telah mengakibatkan kematian. Dan pemazmur pada bagian ini berkata, agar Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keadaan yang mati. Dikatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Bahwa orang yang berdosa sesungguhnya adalah orang yang mati. Jadi Bapak Ibu, secara jasmani banyak orang masih beraktivitas, banyak orang masih bekerja, tetapi secara rohani banyak orang sudah mati. Mati secara rohani. Oleh karena itu, kemarin atau beberapa hari yang lampau dalam renungan bagi kita, saya menyampaikan bahwa teolog besar Warren Wiersbe pernah berkata bahwa dunia ini adalah kuburan yang luas bagi orang berdosa. Mungkin mereka seolah masih hidup secara jasmani, tapi mereka telah mati, telah terkubur dan tidak mampu lagi berbuat apa-apa secara rohani. Untuk menghidupkannya membutuhkan Tuhan yang menjamahnya, membutuhkan Tuhan yang memberikan keampunan, yang memberikan kehidupan yang kekal baginya. Terus saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya mengapa Yesus Kristus datang di tengah dunia ini, untuk memberikan kita hidup yang kekal, untuk membuat kita orang yang percaya kepadanya memiliki hidup yang kekal. Karena tanpa dia kita mati, kita terpisah dari Allah, kita terpisah dari Sang Pemberi hidup, yaitu Tuhan kita sendiri. Itu saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dikatakan, apakah engkau tidak mau menghidupkan kami kembali? Itu berarti bahwa dia sadar bahwa dia sudah mati. Dia sadar bahwa umat itu mati karena pelanggarannya, mati karena dosa-dosanya, terpisah dari Allah karena dosa-dosanya. Sama seperti kita pada hari-hari ini, kalau kita berdosa, kita tidak datang kepada Tuhan, kalau Tuhan tidak memberikan keampunan kepada kita, maka kita disebut sebagai orang yang mati. Tapi saya percaya ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, ketika Anda bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan, Anda hidup di dalam Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal. Saudara yang terkasih nama Tuhan, percayakan semuanya kepada Tuhan, yang menghidupkan Anda, yang memulihkan Anda. Dan mulai pada hari itu pula, ketika Anda telah dipulihkan, ketika Anda telah percaya kepada Tuhan, maka engkau akan memiliki hidup yang mempermuliakan Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Lihatlah kata kasih setia dan juga keselamatan. Karena keselamatan hanya didapatkan dari kasih setia Tuhan. Engkau tidak akan pernah dapat memiliki keselamatan dari perbuatanmu. Yang ada hanyalah kebinasaan. Sehebat apapun orang untuk menyiapkan obat demi dirinya, tapi itu tidak akan berguna pada akhirnya. Mungkin saat itu akan berguna, tetapi ada waktunya dia akan mati juga, bahkan secara jasmaninya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, saya selalu mengingat tentang kisah tentang Jepang. Ceritanya bahwa
bangsa Jepang itu adalah saudaranya dari Cina. Itu dalam ceritanya demikian. Saudara terkasih nama Tuhan, satu kali Kaisar Cina menginginkan bahwa dia akan berumur panjang dan tidak mati-mati, hidup kekal. Lalu kemudian dia menyuruh orang untuk mencari obat untuk itu. Lalu ada seorang bijak berkata bahwa itu ada untuk membuat orang hidup kekal dan tidak mati-mati. Tetapi itu merupakan sebuah buah kehidupan. Lalu semua orang disuruh, anak-anak muda disuruh untuk mencari buah. Itu buah yang membuat dia hidup selamanya. Hidup kekal. Lalu beberapa anak muda yang telah dipilih untuk pergi mencari buah itu pulang, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Lalu kemudian dia membuat satu maklumat. Siapa yang disuruh pergi tidak boleh pulang kalau tidak membawa hasil. Kalau pulang tidak bawa hasil berarti akan mati, akan dihukum. Lalu apa yang terjadi? Anak-anak muda yang pintar berkata, kalau begitu ini berarti perjalanan yang panjang. Izinkan kami membawa pasangan kami yang menjadi istri bagi kami, supaya kami bisa mencari bersama-sama. Lalu kaisar ini berkata, silahkan. Lalu mereka pergi berpasang-pasangan. Lalu tibalah mereka di pulau Jepang, yaitu 2 pulau di Jepang. Dan sebenarnya mereka tidak mencari buah itu, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan menemukan buah itu. Mereka mulai mencoba membuat kehidupan yang baru di sana. Lalu kemudian semakin banyaklah mereka saling bertambah banyak, anak-anak lahir, dan pada akhirnya itulah bangsa Jepang. Saudara terkasih nama Tuhan, semua orang ingin memiliki hidup yang kekal, tetapi tak satu pun yang dapat memilikinya dengan usahanya. Bahkan seorang kaisar sekalipun tidak akan memiliki hal itu dengan usahanya. Dia tidak akan dapat memiliki hal itu dengan kemampuannya. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, ayat ini berkata kepada kita, perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Keselamatan itu hanya datang daripada Tuhan, dan itu hanya terjadi karena kasih setia Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya anugerah kebaikan Tuhan semata. Tidak ada sesuatu yang ada dalam hidup kita untuk kita andalkan, tidak ada sesuatu yang dapat kita buatkan untuk kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Hanya kita mengharapkan belas kasihannya saja, tidak ada yang lain. Sekuat apapun kita tidak akan dapat menyelamatkan diri kita. Sekaya apapun kita tidak dapat membeli keselamatan itu. Sehebat apapun jabatan kita, tidak dapat untuk menyelamatkan diri kita. Hanya kasih kesetiaan Tuhan, hanya anugerah Tuhan, itulah yang dapat menyelamatkan kita. Saudara yang terkasih nama Tuhan, pemazmur tahu akan hal itu. Sia-sia dia berdoa akan pemulihan jika Tuhan tidak menyelamatkannya. Sia-sia dia berdoa akan pemulihan jika Tuhan tidak memberikan kasih setia kepadanya. Sia-sia dia berdoa kepada Tuhan jika dia tidak mendapatkan anugerah Tuhan, karena dia tidak dapat mengandalkan kekuatannya, karena dia tidak dapat mengandalkan tenaga medisnya, karena dia tidak dapat mengandalkan uangnya. Dia hanya dapat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dia berkata, berikanlah kepada kami keselamatan daripada. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dia berkata, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Tuhan. Ketika dia telah menyampaikan semua doa itu, dengan didasari dengan iman kepada Tuhan yang sungguh kepada Tuhan, iman yang benar-benar percaya bahwa Tuhan keselamatannya, bahwa dia membutuhkan pemulihan dari Tuhan, juru selamatnya. Dan dia berkata, aku hendak mendengarkan, aku mau mendengar apa yang difirmankan Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia sadar bahwa setiap apa yang difirmankan Tuhan, setiap apa yang dipercakapkan, diperkatakan Tuhan, itu adalah berita tentang damai dan sejahtera. Itu adalah berita tentang Salom, tentang kasih sayang Tuhan, tentang damai sejahtera yang dari Tuhan. Tanpa Salom itu, orang akan mendapatkan murka dari Tuhan. Tanpa damai sejahtera itu, orang akan mendapatkan hukuman yang datang dari Tuhan, baik di bumi ini maupun di kekekalan kelak. Tapi ketika seseorang telah berdamai dengan Tuhan, ketika Tuhan telah memberikan damai sejahteranya, maka damai sejahtera itu
membimbing dia dalam kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan berkat dan kemurahan. Saudara yang terkasih nama Tuhan, apakah engkau telah memiliki damai sejahtera Tuhan? Apakah Tuhan telah menunjukkan kasih sayangnya kepadamu dan engkau tidak akan menerimanya jika engkau tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan? Engkau tidak akan pernah menerimanya jika engkau tidak sungguh-sungguh percaya Yesus Juru Selamatmu, jika engkau tidak sungguh-sungguh mengandalkan Dia dalam hidupmu. Hari ini biarlah engkau beriman sungguh kepada Tuhan, dan dengan demikian engkau tidak akan pernah kembali kepada dosa-dosamu yang lama untuk menghidupinya, tapi engkau akan menjalani kehidupan yang damai dengan Allah, dengan sejahtera dengan Allah. Saudara yang terkasih nama Tuhan, damai itu, sejahtera itu menggambarkan dua hal, yaitu hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik juga dengan sesama. Itulah damai yang sesungguhnya, dan Tuhan mau memberikan itu bagi saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemi ini, kita perlu merasakan damai dari Allah, sehingga kita tahu dan kita mengalami penyertaannya, kasih sayangnya, kemurahannya bagi kita hari demi hari. Sesungguhnya keselamatan daripada Tuhan untuk orang-orang yang takut akan Dia. Itu yang kita baca dan kita boleh lihat pada ayat yang ke-10. Setelah Dia berkata bahwa Tuhan akan memperkatakan damai, dan di ayat 11 dikatakan kepada kita, kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Mengapa dikatakan kesetiaan akan bertemu? Karena ketika Tuhan hanya menunjukkan keadilannya, maka kita semua akan mendapatkan hukuman. Tapi ketika kita akan melihat kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, maka kita akan merasakan pengampunannya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, jika Tuhan kita hanya Tuhan yang adil saja, maka kita semua binasa. Karena keadilannya menuntut kepada kita suatu hukuman atas pelanggaran kita. Tapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang maha pemurah, maka dengan demikian kasih dan kesetiaan itu bertemu. Dan kemudian keadilan dan damai itu bercium-ciuman. Tidak ada pertentangan antara keadilannya dan juga dengan kebaikannya. Tidak ada pertentangan antara kesetiaannya dan juga dengan kebaikannya. Semua telah menyatu di dalam Kristus Tuhan. Dia yang telah memberikan keampunan, dan Dia yang memberikan kita damainya, sejahteranya. Karena keadilannya Dia menghukum dosa, tapi karena kemurahannya dosa itu ditanggung di dalam Dia. Itulah kesetiaan dan keadilan yang bertemu. Itulah yang dikatakan pada bagian ini, keadilan dan damai sejahtera itu bercium-ciuman. Di mana keadilan itu dan juga kasih itu tidak bertentangan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Karena kesetiaan Tuhan itu tumbuh, dan kita akan melihat hasilnya dalam kehidupan kita. Itulah yang bagian yang ketiga yang kita boleh temukan, bahwa ternyata Tuhan memberikan kesetiaannya, kemurahannya bagi orang yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bukan saja itu terjadi pada masa lampau, bukan saja terjadi pada masa kini, tapi juga sampai kepada hari yang akan datang. Tuhan menunjukkan kesetiaannya, Tuhan menunjukkan keadilannya, Tuhan menunjukkan kebaikannya bagi saudara dan bagi saya. Saudara yang terkasih nama Tuhan, dan kita akan melihat hasilnya. Karena dikatakan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Hasilnya apa? Ada berkat Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kasih sayang Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada pengampunan, pemulihan datang dari Tuhan. Sehingga pemulihan rohania mengakibatkan pemulihan jasmania. Sehingga pemulihan rohania mengakibatkan pemulihan keluarga. Sehingga pemulihan rohania mengakibatkan juga, memiliki dampak juga kepada pemulihan ekonomi, kepada kesehatan, dan kepada segala hal tentang kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah datang kepada Tuhan, mengharapkan pemulihan datang daripada Tuhan.
mengharapkan pengampunan dari Tuhan, mengharapkan belas kasihan dari Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Kepada siapakah engkau harus berseru? Kepada siapakah engkau harus datang berharap? Kepada siapakah engkau harus datang memohon pertolongan selain kepada Tuhan? Tuhan, pulihkanlah kami. Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Tuhan, pulihkanlah kerohanian kami. Tuhan, pulihkanlah ekonomi dan keluarga kami. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itu yang kita harus sampaikan kepada Tuhan hari ini. Karena dikatakan kepada kita, ketika kita melakukan semuanya itu, kesetiaan Tuhan dan keadilannya akan tumbuh, dan kita melihat hasilnya. Kita akan melihat pemulihan itu nyata bagi kita semua. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kemudian dikatakan kepada kita, keadilan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Apa yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah bahwa Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, Tuhan menunjukkan kasih sayangnya, Tuhan menunjukkan kebaikannya bagi kita semua untuk kita mengikuti jalan dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini menguatkan kita semua, membuat kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan hari-hari ini, bahwa kita membutuhkan pemulihan yang datang dari Tuhan hari-hari ini. Betapa sulit perjalanan yang kita jalani hari-hari ini, betapa sulit dan betapa banyak tantangan yang kita hadapi karena pandemi ini. Terus dari yang terkasih nama Tuhan, percayakan semuanya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita semua. Terus saudara, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Bapa yang maha baik, kami datang kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan, memulihkan hidup kami, kerohanian kami, ekonomi kami, rumah tangga kami, yang memulihkan segala hal tentang kami. Teristimewa Tuhan di masa-masa yang sukar karena pandemi ini. Tuhan, jangan tinggalkan anak-anak-Mu. Tuhan, pulihkan anak-anak-Mu. Tuhan, lihatlah bahwa kami semua mengharapkan Engkau. Berikanlah damai sejahtera-Mu. Berikanlah pemulihan daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Bagi saudara kami yang saat ini mengalami sakit penyakit, jamah dan sembuhkan mereka. Apakah itu sakit karena pandemi corona, atau mungkin sakit karena hal yang lain, Tuhan jamah sembuhkan mereka semua. Bagi orang yang lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan memberikan kecukupan. Bagi mereka yang ditimpa dengan kesedihan, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Berkatilah hidup kami semua. Berkati pelayanan kami Bapa. Baik pelayanan online ini, bahkan juga pelayanan gereja Tuhan GKP Jemaat Eden, pelayanan di sinodal GKPI secara sinodal, baik Ibu Ketua Umum hamba dan juga bendahara umum, para sekretaris, para ketua, para bendahara, semua staf, Tuhan tolonglah kami semua untuk boleh melakukan pekerjaan Tuhan lebih baik dan lebih baik. Gereja Tuhan yang saat ini Tuhan membutuhkan pemulihan, membutuhkan pertolongan, tolonglah gereja-Mu Bapa. Bangsa negara kami serahkan dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden, tingkat menteri sampai tingkat RT, mampukan mereka Tuhan untuk boleh memimpin dengan baik, mengatasi dampak-dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tolong ya Allah kami. Kami serahkan ya Allah para tim medis. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan, hikmat dan bijaksana dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Para pemangku jabatan di rumah sakit, agar mereka memiliki kebijakan yang benar, yang baik untuk menolong setiap korban. Gugus tugas COVID-19, tolong mereka untuk mengatasi masalah pandemi ini. Kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan, baik yang telah mendengarkan khotbah ini hari ini, bahkan juga Tuhan pada hari-hari berikutnya. Ketika mereka mendengar baik di pagi hari, di siang hari, bahkan di malam hari pun, dan dimanapun mereka berada, Tuhan berkatilah firman-Mu untuk boleh menguatkan hati mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah iman Tuhan yang dimiliki oleh anak-anak-Mu, iman mereka boleh bertumbuh dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami serahkan semua keluarga kami dimanapun mereka berada. Perlindungan, belas kasihan, kemurahan Tuhan nyatakan bagi mereka semua.
Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami tahu bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Ada banyak hal yang perlu kami minta dan mohonkan kepada Engkau ya Bapa. Tapi lebih banyak daripada apa yang kami minta, Engkau akan berikan kepada kami. Sehingga 1 minggu ini penuh, kami akan melihat perlindungan, pemeliharaan, belas kasihan, teristimewa pemulihan dari Tuhan nyata bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Terus dalam terkasih nama Tuhan, sebelum kita datang kepada Tuhan dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan, kita datang dengan pujian kita memuliakan Tuhan pada Kidung Jemaat 440 di Balai Topan Dunia. Balai Topan Dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ayat 2. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan dalam pengakuan iman kita kepada Tuhan, yaitu pengakuan iman rasuli. Dan setelah nanti pengakuan iman rasuli, kita akan memuliakan Tuhan pada Kidung Jemaat 235. Kita berdiri bersama-sama, marilah kita bersama-sama dengan semua orang di segala abad dan tempat mengaku iman kita bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita memuliakan Tuhan, Kidung Jemaat 235 pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kidung Jemaat 235 ayat pertama dan ayat yang kedua. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun, bagai hujan yang menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun
sekarang kita memberikan persembahan kita. Bapa, jangan kau lewati aku walau ku jemaat. Ku tak layak kau dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun kasihani aku pun. Kita berdiri bersama-sama, kita akan datang kepada Tuhan dengan doa persembahan kita, dan juga nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa Kami dan kemudian dengan doa berkat. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, doa persembahan kita mulai. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kami telah beribadah kepada Tuhan. Kami telah memuliakan Engkau dengan puji-pujian kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan kami juga boleh memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Berkati setiap yang mendengarkan khotbah ini, ibadah ini, baik yang di rumah, dimanapun. Biarlah Tuhan memberikan mereka kekuatan yang baru, pemulihan yang baru. Biarlah Tuhan memberikan mereka hati yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami boleh lakukan, semua itu boleh berkenan dan mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa sempurna. Doa kami secara bersama-sama kita mulai. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Peliharalah firman Tuhan telah kita dengar bersama-sama, bahwa Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup memulihkan rohanimu, keluargamu, ekonomimu, kehidupanmu. Mari pulanglah ke tempatmu masing-masing. Kembalilah ke aktivitasmu dengan kesadaran bahwa Tuhan memberi berkat dan kemurahannya bagimu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, dengan perantaraan Allah Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Saudara terkasih nama Tuhan, sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya menyampaikan beberapa pengumuman bagi kita bahwa kita masih dalam ibadah online. Kita masih melakukan ibadah dalam jaringan daring, apalagi daerah Jakarta yang masih rawan akan penularan pandemi COVID-19. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, kita tahu bahwa hari-hari ini ada begitu banyak gejolak, bukan hanya karena pandemi ini, tapi juga ada demo dan lain sebagainya. Tetaplah berdoa, tetaplah memohonkan pertolongan dan perlindungan Tuhan bagi kita semua. Dan jangan lupa, kemanapun saudara pergi, baik di rumah ataupun di tangga, selalu rajin untuk mencuci tangan dan selalu memakai masker Bapak Ibu, dan kemudian jaga jarak antar personal, antara satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.